sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Wow. Ada apa Kak Rudi? Sebentar, ini ada berisik, ada lalu lalang. Oke, jadi pemirsa, sepertinya Kak Rudi mendengar seperti ada suara entah aktivitas atau orang lewat di bangunan ini, di lantai ini. Ada anak kecil. Anak kecil. Pelan-pelan Kak Rudi. Ada gerombolan anak kecil. Gerombolan? Jumlah mereka sekitar 15. Mereka lari-lari lalu lalang. Ada yang berpegangan tangan. Ada perempuan dan laki-laki, mereka bercampur. Sebentar Kak Rudi, mereka itu memang sosok yang berada di tempat ini atau mereka datang ke tempat Siti untuk tinggal di tempat ini, Kak Rudi? Saya mau coba komunikasi dengan mereka. Sebentar. Itu ada satu anak kecil, ini bentuknya beda nih sendiri nih. Hah, bentuknya gimana? Ini beda banget nih satu. Dia lagi bersandar di sana seperti ini. Dia lagi bersandar di sana seperti ini. Laki-laki. Mereka sekarang masih berlari-lari, Kak Rudi? Iya. Hati-hati Kak Rudi, pelan-pelan. Salam. Di depan saya ada anak kecil, tapi kalau dibilang anak kecil, nggak kayak anak kecil pada umumnya juga. Jadi mukanya itu tua dan badannya itu seperti kerdil, kayak cebol. Dia tingginya segini. Lagi ngapain dia sekarang, Kak Rudi? Dia ketawa-ketawa seperti ini. Ada suka yang ngomong ke saya, katanya ada anak kecil di itu. Dalaman kayak itu rapih aja, cuman berbentuknya ya kecil gitu. Kadang dia cuma lari-lari, kalau kita kejar nggak ada. Kamu siapa? Nggak punya nama. Nggak punya nama. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu beda? Dulu ada seorang ibu yang sedang mengandung. Si ibu hamil itu bertemu dengan seorang yang fisiknya itu nggak sempurna. Kemudian si ibu itu kayak semacam menghina fisik. Oh, orang yang bertemu sama si ibu ini dengan keadaan tidak sempurna ya fisiknya. Iya. Lalu ibu ini menghina orang tersebut. Menghina orang tersebut. Dan kemudian orang yang dihina itu sakit hati. Dan dia mengucapkan sumpah serapah kepada si ibu hamil itu. Ketika dia lahir, anaknya itu lahir dengan bentuk yang aneh. Yang tidak sempurna ya. Seperti punya penyakit bawaan langka. Kak Rudi mungkin bisa ditanya, kenapa sosok ini tuh bisa ada di tempat ini atau di bangunan ini? Kamu udah lama di sini? Dia datang dari arah sana. Dari arah sana? Dari sana itu dari mana? Ada pohon jambu, dua pohon jambu yang berdekatan. Dan dia itu rumahnya di sebelah sana. Terus dari kapan dia akhirnya pindah ke bangunan ini, Kak Rudi? Kamu tahu tahun berapa kamu ke sini?
1989 kejadiannya. Tapi dia sudah pindah-pindah ke beberapa tempat sampai akhirnya dia menemukan anak-anak yang banyak di sini dan dia bergabung dengan anak-anak ini. Oh, oke. Terus Kak Rudi, alasan dia sendiri itu kenapa dia memilih tempat ini untuk menetap gitu di bangunan ini? Dia tadinya cuma main-main ke sini pas. Oke. Karena di sini banyak anak-anak. Pas dia main-main ke sini, ada sosok yang kuat yang bikin dia nggak bisa kemana-mana lagi. Yang akhirnya dia menetap di sini. Jadi sosok ini terkunci di tempat ini? Bisa dibilang begitu. Oke. Dan apakah sosok ini juga Kak Rudi yang mengganggu para pekerja di tempat ini saat membangun apartemen ini? Dia suka ganggu. Dia bilang, Dan si penguasa di sini tuh ini cukup kuat loh. Kalau yang dari cerita dia. Tapi di mana sosok itu saya belum dapat Masih petunjuk. belum tahu ya. Apa mungkin sosok itu ada hubungannya kenapa tempat ini jadi seperti ini? Oh, makasih ya. Tapi untuk di tempat ini sendiri Kak Rudi yang menangkap perhatian Kak Rudi itu ada sosok apa aja Kak? Di sini banyak ya Fas ya. Tapi saya belum dapat petunjuk. Kak Rudi hati-hati. Ada sesuatu yang kuat sekali tadi lewat sini. Mau ke bawah Kak Rudi? Ayo. Setelah berhasil berkomunikasi dengan sosok pertama yang mereka temui, Fasya dan Rudi melanjutkan perjalanan ke lantai 2 apartemen untuk mencoba mencari sosok lain di apartemen mangkrak ini. Di mana Kak Rudi? Sebentar ya. Sebentar Fas. Oke, teman-teman, Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi Kak Rudi jumpa di atas. Dan sekarang mau Kak Rudi, pelan-pelan nggak? Pelan-pelan, hati-hati. Kak Rudi. Saya boleh minta night vision? Tim minta night vision, tim. Oke, teman-teman, jadi Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang tadi kita temui di atas. Aku ngerasa panas di sini dan ngap juga. Di belakang sebelah kiri saya ada sosok gemuk, berambut hitam, lebat seluruh badan. Dia punya wajah itu moncongnya seperti anjing. Hitam besar gitu. Ya kayak berbulu aja semuanya, tinggi gede ya. Dia berkuku tajam dan dari kukunya itu ada netes darah. Mungkin Kak Rudi bisa tanya, kenapa sosok itu bisa ada di tempat ini, Kak Rudi? Dia sudah lama di sini. Umurnya 300 tahun. Dia mengabdi pada penguasa di sini. Berarti dia sudah ada di tempat ini tuh jauh sebelum tempat ini dibangun ya menjadi apartemen. Dia nggak mau bicara. Oh, siapa penguasa itu? Dia bilang, tempat ini tempat keramat. Tempat keramat? Manusia jangan ke sini. Ini tempat yang sakral untuk kami. Apa yang dimaksud dari omongan itu, Kak Rudi?
Ada sesuatu di bawah sini. Di bawah sini maksudnya di tempat ini. Bawah bangunan di ini bawah ya? tanah ini. Apakah dia penyebab tempat ini menjadi terbengkalai, Kak Rudi? Kamu suka mengganggu. Dia dan si penguasa ini memang betul-betul nggak suka di sini ada manusia. Itulah kenapa dia mengganggu pekerja yang bekerja di sini. Oke. Dia mengganggu dengan cara apa, Kak Rudi? Seperti apa? Kepala, sakit kepala, dibikin sakit kepala, konsentrasi yang menyebabkan kecelakaan kerja. Berarti sosok ini yang menyebabkan banyaknya kecelakaan kerja oleh pekerja di sini, Kak Rudi? Benar. Di mana dia? Kak Rudi, hati-hati. Dia nggak jawab. Tapi perasaan saya, dia sepertinya di gedung ini juga. Kak Rudi boleh menyalakan lampu lagi? Boleh. Oke, tim boleh nyalakan lampu lagi? Aduh. Oke. Energi dia itu kuat sekali, sampai ini dari tadi nggak mati apinya. Oke, Kak Rudi, balik lagi ke sosok yang tadi. Untuk sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kak Rudi? Sosok itu pergi dari basement, sosok itu menuju ke atas, dan Kak Rudi langsung mengejar sosok itu. Saya justru merasakan ada sosok yang lebih kuat daripada si hitam itu. Mungkin itu yang dibicarakan sosok tuannya, Kak Rudi. Iya, nggak salah lagi, dia di atas. Melihat sosok lain yang diduga adalah tuan dari sosok sebelumnya, Fasya dan Rudi naik kembali ke lantai lebih tinggi untuk membuktikan kebenaran dari hasil komunikasi dengan sosok sebelumnya. Tiba-tiba Rudi melihat sesuatu dan berlari mengejar sosok baru yang ia rasakan. Saya mengira ini sosok yang kuat yang dimaksud, tapi sepertinya bukan. Tapi dari energinya lumayan kuat. Ini di depan kita ada sosok, Kak Rudi. Ini ada seperti sosok tapi belum jelas bentuknya. Siapa kamu ini? Ayo, saya mau lihat kamu yang sebenarnya kayak gimana bentuknya. Oke, teman-teman, Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang baru kita temui pada saat perjalanan ke atas. Fas. Iya, Kak Rudi. Dia ini nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Dia pakai baju itu seperti baju kebaya, mirip baju adat, tapi juga mirip gaun. Warnanya hijau muda dengan beberapa ornamen berwarna kuning. Dia ini penampilannya ini seperti bangsawan dulu. Dia kelihatan anggun seperti orang-orang zaman dulu yang terpandang. Dia pakai gaun itu besar sampai menutupi kakinya. Besar dan panjang. Siapa? Dengan siapa saya bicara? Nyai. Dia cuma bilang, Nyai, saya dipanggil Nyai. Sosoknya ini sendiri tuh
Sudah berapa lama di tempat ini, Kak Rudi? Dia adalah salah satu orang yang dimakamkan di tanah ini. Nenek-nenek sih pernah bilang juga ada nenek-nenek situ duduk aja. Nenek-nenek lagi diri aja gitu, diri dianya. Itu tuh yang di lantai 2 tuh. Sosok itu lagi-lagi sudah ada di tempat ini jauh sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi apartemen, dan sosok ini tuh ada karena memang di tanah ini tuh si sosok itu dimakamkan gitu. Dia bilang, iya, dan saya di sini. Saya nggak suka tempat ini dijadikan tempat yang ramai. Saya mau kedamaian, saya mau ketenangan, dan orang yang bangun tempat ini belum minta izin sama saya. Nyai, sebentar. Nyai. Hati-hati, Kak Rudi. Nyai. Hati-hati. Kak Rudi, hati-hati. Kamu tahu sosok yang terkuat di sini? Dia bilang dia tahu, tapi nggak mau ikut campur. Dia nggak suka ganggu orang-orang di sini, walaupun dia nggak suka tempat ini dijadikan tempat manusia, tempat kesibukan Aktivitas manusia. ya, aktivitas manusia. Tapi dia nggak mengganggu siapapun. Oke, dan apakah ada hubungan sosok ini dengan sosok yang paling kuat itu, Kak Rudi? Dia sosok yang kuat itu berkuasa, sangat berkuasa di sini. Kalau ada manusia, ada kepentingan, ingin membuat sesuatu di sini, ingin membuat bangunan dan sebagainya, itu harus minta izin kepada si sosok Terkuat itu. Dan dia nggak ada hubungannya dengan si yang kuat itu. Ya sudah, kalau gitu pamit. Terima kasih. Maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, daripada Nyai makin marah, kita lebih baik tinggal Lanjutkan dia aja. perjalanan kita ya. Oke. Permisi. Hati-hati, Kak Rudi. Ada apa, Kak Rudi? Tiba-tiba ada sekelebat bayangan merah lewat. Bayangan merah. Itu seperti mau nyerang kepala saya. Dia cepat sekali dari sana ke sana. Sekarang sosoknya lagi ada di sebelah sana berarti, Kak Rudi. Hati-hati, Kak Rudi, hati-hati.